PSSI akhirnya resmi mengumumkan daftar 27 pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh sang pelatih Patrick Kluivert. Seperti diketahui, timnas Indonesia dalam waktu dekat akan memainkan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, timnas Jepang masih nyaman memimpin puncak klasemen grup C dengan torehan 16 poin dari 6 laga yang telah dimainkannya. Timnas Australia menyusul di urutan kedua klasemen dengan mengoleksi 7 poin. Sedangkan 4 tim lainnya yakni timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Cina semuanya sama-sama mengumpulkan 6 poin. Masih ada 4 pertandingan tersisa yang harus dimainkan oleh masing-masing tim. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia akan bertandang menghadapi tuan rumah timnas Australia pada tanggal 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Garuda batal menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2025. Menjelang tampil di laga tersebut, PSSI pun telah mengumumkan daftar 27 pemain timnas Indonesia. Kemudian nantinya juga akan ada tambahan 3 pemain lain yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi sehingga total ada 30 personel. Menghadapi soal daftar pemain timnas Indonesia tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyambutnya dengan penuh positif. Kini muncul pertanyaan, kira-kira bagaimana susunan pemain timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert? Sebagai informasi, juru taktik asal Belanda itu dikenal dengan filosofi sepak bola menyerang. Dengan demikian, kemungkinan formasi yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert untuk timnya adalah 4-3-3 atau 3-4-1-2. Apabila melihat kondisi saat ini, timnas Indonesia diprediksi akan memakai formasi 3-4-1-2 untuk melawan timnas Australia. Sebagai informasi, Kevin Dix sebelumnya sempat mengalami cedera ankle saat bermain untuk timnya FC Copenhagen melawan Chelsea. Namun baru-baru ini pemain berusia 28 tahun itu dikabarkan sudah ikut latihan lagi. Diharapkan Kevin Dix dalam kondisi prima saat timnas Indonesia berhadapan dengan Australia nanti. Sementara itu, 2 pemain yang dipastikan absen di laga nanti adalah Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner. Keduanya tidak dapat tampil melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Dan berikut ini merupakan prediksi line-up timnas Indonesia versus timnas Australia di match ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sektor pemain penjaga gawang, Patrick Kluivert memiliki 4 pemain yang telah dipanggilnya. Mereka itu seperti Hernando Ari dari Persebaya Surabaya, Tadeo Argawinata dari Borneo FC, Martin Paes dari FC Gallas, dan Emil Audero dari Palermo FC. Dari keempat pemain ini, Patrick Kluivert diprediksi masih akan mengandalkan Martin Paes sebagai pilihan utamanya. Martin Paes memiliki pengalaman yang mengesankan dalam laga sebelumnya saat menghadapi timnas Australia. Penjaga gawang yang memiliki tinggi badan 194 cm ini telah menjadi benteng yang sangat kokoh di pertahanan skuad Garuda yang telah membuat para pemain timnas Australia frustasi. Martin Paes beberapa kali selalu menggagalkan para pemain timnas Australia dalam upayanya untuk membobol gawang timnas Indonesia. Kemudian di 3 sektor pemain belakang di depan Martin Paes, Patrick Kluivert memiliki sedikitnya 6 pemain terbaik yang bisa diturunkannya. Mereka itu seperti Jai Isis dari Venezia FC, Marcel Tresgawi FC Twente, Jody Amat dari Johor Darul Ta'zim, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, dan Kevin Dix dari FC Copenhagen. Namun, 3 pemain yang diprediksi akan menjadi pilihan utama Patrick Kluivert adalah Jai Isis, Rizky Ridho, dan Max Helledres. Jai Isis telah menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang paling subur dalam beberapa pertandingannya di kompetisi Serie A Liga Italia. Kini, Jai tengah menjadi perbincangan hangat atas perannya membawa Venezia FC berhasil menahan Ivan Como di Liga Italia 2024-2025. Dengan performanya yang sedang on fire, Jai diharapkan terus dalam keadaan baik sehingga bisa tampil maksimal dalam laga penting nanti saat melawan Australia untuk bisa mencuri poin. Sementara Max Helledres, setelah menunggu cukup lama, ia akhirnya kembali ke starting 11 FC Twente di Eredivisie 2024-2025. Ia bermain penuh selama 90 menit penuh, saat timnya bertandang ke markas FC Groningen
pada tanggal 1 Maret 2025 dalam laga pekan ke-24 di RWC. Kembalinya Max Hughes ke lapangan hijau tentu saja menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu kini berada dalam kondisi yang bugar 100% dan siap menghadapi tantangan berat melawan The Sockers julukan timnas Australia serta timnas Bahrain dalam laga krusial yang akan menentukan nasib timnas Indonesia di babak kualifikasi ini. Sementara Rizky Ridho baru-baru ini juga telah memperlihatkan aksinya yang cukup memukau. Baru-baru ini ia berhasil menciptakan gol spektakulernya saat Persija Jakarta menjamu Arema FC dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu tanggal 9 Maret 2025 malam. Meski Persija Jakarta menderita kekalahan, namun penampilan Rizky Ridho yang gemilang mendapat banyak pujian dari para supporter timnas Indonesia. Kemudian untuk pemain bek di sebelah kiri dan kanan, Patrick Kluivert memiliki 6 pemain terbaik yang siap diturunkannya. Mereka ini seperti Sandy Walsh dari Yokohama FC, Eliano Rendes dari PC Zoli, Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, Shani Pedinaman dari Kasjuban, Baka Marahan dari Bangkok United, dan Dean James dari Go Ahead Eagles. Dari ke-6 pemain ini, Patrick Kluivert diprediksi akan memilih Sandy Walsh untuk sayap kanan dan Kelvin Verdong untuk sayap kiri. Sandy Walsh kini sudah debut bersama klub barunya Yokohama FC di Liga Jepang. Ia pun turun sebagai starter dan bermain selama 90 menit penuh. Aksinya cukup bagus, namun sayangnya ia terganggar kartu kuning karena pelanggaran yang ia lakukan. Meski posisi utamanya adalah sebagai pemain bek kanan, namun Sandy ini merupakan pemain yang multifungsi, di mana ia bisa ditempatkan di banyak lini seperti lini gelandang dan juga lini penyerang. Sementara untuk Kelvin Verdong, baru-baru ini ia absen membela klubnya di Eredivisie Liga Belanda. Hal itu lantaran ia terkena akumulasi kartu kuning. Namun Kelvin Verdong telah mengantongi 24 caps di Liga Belanda. Artinya, pemain berusia 27 tahun itu tidak pernah absen sejak awal kompetisi. Bahkan pemain keturunan Aceh ini juga telah menyumbangkan 1 assist dan 1 gol untuk NEC Nijmegen. Kemudian di sektor pemain gelandang, Patrick Kluivert juga memiliki sedikitnya 6 pemain yang bisa diturunkannya. Mereka ini seperti Tom Hayek dari Almere City, Ivar Cedar dari FC Utrecht, Ricky Kambuaya dari Dewa United, Marcelino Ferdinand dari Augsburg United, Nathan Chow dari Swansea City, dan terbaru ada Joype Lupesi dari Lomel SK. Dari ke-6 pemain ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Joype Lupesi, Tom Hayek, dan Marcelino Ferdinand sebagai pilihan utamanya. Joype Lupesi akan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di laga ini. Sebagai pemain gelandang bertahan, Lupesi memiliki akurasi umpan yang sangat baik, terutama dalam membangun serangan dari belakang. Dia mampu memberikan umpan pendek yang presisi untuk menjaga penguasaan bola, serta umpan jauh yang efektif untuk membuka ruang bagi rekan setimnya. Ia akan menjadi rekan duet Tom Hayek yang biasanya menjadi tumpuan timnas Indonesia. Tom Hayek akan bekerja sama dengan Joype Lupesi untuk mengatur tempo jalannya pertandingan. Sementara Marcelino Ferdinand akan menjalani perannya sebagai pemain gelandang tengah yang bertugas sebagai penghubung antar lini dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan gol. Penampilannya yang cukup apik bersama klubnya akhir-akhir ini membuat Lino diharapkan bisa kembali tampil memukau dan menciptakan gol ke gawang timnas Australia. Kemudian untuk pemain di lini serang, Patrick Kluivert memiliki 7 pemain terbaik yang bisa diturunkannya. Mereka ini seperti Oli Romeni dari Augsburg United, Amaden Sananta dari Persis Solo, Oki Caraka dari PSS Sleman, Eki Maulana Fikri dari Dewa United, Septian Dagaskara dari Dewa United, Eliano Rendes dari PC Zoli, dan Rafael Schrick dari Brisbane Roar. Dari ke-7 pemain ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Oli Romeni sebagai penyerang sayap kiri dan Eliano Rendes sebagai penyerang sayap kanan. Nah guys, demikianlah tadi prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia. Semoga di pertandingan kali ini, timnas Indonesia bisa tampil memukau dan mencuri poin. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar.